العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. Jamaah kajian Maghrib Masjid Abu Dzar Al-Ghifari rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap risalah yang berjudul Nawaqidul Islam karya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yang disyarah dan dijelaskan oleh Samahatu Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Kita sampai dalam pertemuan yang ketiga. Telah berlalu dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya usulul riddah, poros perputaran kemurtadan itu ada berapa, Mas? Ya. Bapak baju biru. Belum berjam 4 apa? Apa? I'tiqad, yaitu keyakinan. Seseorang apabila dia meyakini keyakinan kufur, maka dia keluar dari keimanan. Kemudian lisan. Terkadang seseorang mengucapkan ucapan-ucapan kufur, maka dia keluar dari keimanan. Dia sengaja mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran. Dia sadari itu sebagai ucapan yang konotasinya negatif dan celah, maka dia keluar dari keimanan. Kemudian perbuatan amalan. Seseorang mengamalkan amalan-amalan yang itu adalah amalan kekufuran, yang zahir gamblang, maka dia terbatalkan keimanannya. Syak, adanya keraguan. Dia ragu atas keimanan dirinya. Dia ragu atas agama yang dia anut. Maka ini terbatalkan keimanan. Seluruh jenis amalan-amalan atau seluruh jenis kemurtadan itu porosnya kembali kepada 4 kategori ini. Kemudian manusia dalam menyikapi permasalahan pembatal-pembatal keislaman terbagi ke dalam berapa? 3. Kembali terbagi ke dalam 3 bagian. Bapak, apa Pak? Manusia dalam menyikapi permasalahan pembatal keimanan ini, pembatal keislaman, ada 3 kelompok. Ingat, Bapak hadir di pertemuan sebelumnya? Nggak hadir. Bapak yang di ujung, yang sandaran yang kemeja apa itu, maron atau apa itu? Ungu atau maron itu? Manusia ini dalam menyikapi pembatal keislaman ada berapa kelompok, Pak? Lupa. Tanya belakangnya. Ya nggak ada lagi antum. Catatannya nggak dibawa. Harusnya disimpan di ingatan. Nah, Bapak. Ekstrem kanan, ekstrem kiri dan pertengahan. Ekstrem kanan siapa, Pak? Al-Khawarij. Al-Khawarij mereka menghukumi sebuah keimanan itu satu kesatuan yang tidak bisa terbagi-bagi dan tidak bercabang. Jika satu bagiannya itu terbatalkan, tertiadakan, walaupun itu masih di bawah kategori di bawah kesyirikan dan kekufuran, mereka tetapkan bahwa saya terbatalkan seluruh keimanan yang ada pada seseorang. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Terus ekstrem kiri apa ini? Murji'ah. Ekstrem kiri Al-Murji'ah, kebalikan dari Al-Khawarij. Mereka meyakini bahwa siapa saja yang menisbatkan diri ke dalam Islam, ke dalam keimanan, maka itu sudah cukup. Apapun yang dia lakukan, qauliyah, ucapan, amalan, selama tidak didasari atas
adanya keyakinan, dalam artian hatinya itu dia katakan yang penting hatinya meyakini keimanan itu, walaupun dia berucap ucapan kekufuran atau beramal amalan kekufuran, maka tidak terbatalkan keimanannya, karena mereka menilai keimanan itu kalau sudah dideklarasikan sudah sempurna, tidak akan bisa terbatalkan. Dan ini terbantahkan dengan dalil-dalil yang ada, bahwasanya telah tetap adanya pembatal-pembatal keislaman dan keimanan. Yang ketiga yaitu kelompok pertengahan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, kita membahas sekarang ada berapa pembatal-pembatal keislaman itu, ada berapa, dan hukum mempelajari dan mengetahui tentang pembatal-pembatal keislaman itu bagaimana. Berkata Syekh, nawaqidul islami kathiratun, pembatal-pembatal keislaman itu banyak, poros perputarannya kembali ke 4 perkara yang telah disebutkan. Fal wajibu muraja'atu babi hukmil murtad, yang wajib itu merujuk kepada bab di dalam kitab-kitab fikih. Itu ada pembahasan bab yang berjudul hukum seseorang yang murtad. Tablughul mi'at, mencapai ratusan jumlahnya, karena masalah-masalah cabang ucapan-ucapan kekufuran itu banyak sekali satuannya. Amalan-amalan kekufuran juga banyak sekali satuan-satuannya, sehingga banyak sekali dia tidak berbilang, saking sangat banyaknya. Cuman seluruh satuan itu tadi kembali ke dalam satu himpunan dalam 4 perkara tadi. Dia terkategorikan ucapan kekufuran, amalan kekufuran, keraguan atau keyakinan kufur. Wajib bagi seorang individu muslim untuk mengetahui perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman dirinya, sebagaimana pentingnya kita untuk mengetahui pembatal wudu, pembatal puasa, lebih-lebih lagi untuk kita mengenal pembatal keislaman. Ablaghaha al-Haytami ila 400 naqidin. Al-Haytami salah seorang fuqaha dari mazhab Asy-Syafi'iyah yang hidup di abad ke-9 Hijriyah. Ahmad bin Muhammad ibn Hajar Al-Haytami dengan ta. Al-Haytami hidup di abad ke-9 Hijriyah, yang mensyarah kitab mahakaryanya Al-Imam An-Nawawi dalam madhab fiqih Syafi'i yang berjudul Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, syarah terhadap fiqih kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Di sana ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari dan Bulughul Maram. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami, rujukan dikenal ma'ruf, rujukan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Memiliki karya tulis berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan juga memiliki kitab yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Disebutkan di dalam kitab tersebut sekitar 400 pembatal keislaman. Al-maqsudu annaha kathiratun. Jadi pada hakikatnya tidak ada pembatasan secara spesifik berapa itu pembatal keislaman. Yang ada dia adalah banyak. Di dalam risalah yang akan kita bahas ini disebutkan 10 pembatal keislaman. Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya penyebutan bilangan 10 ini bukanlah yang dimaukan adalah pembatasan, tapi penyebutan secara garis besar. Yang mendominasi kasus-kasus permasalahan yang ada dalam pembatal-pembatal keislaman itu seringnya berputar di 10 perkara ini. Wal asyaratu allati dzakaraha Asy-Syaikh Muhammadun Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah min akhtariha wa aktsariha wuqu'a. Dan yang disebutkan oleh penulis di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, 10 pembatal keislaman di sini adalah yang paling berbahaya dan yang paling banyak terjadi di kalangan orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Wa qala, dan beliau juga berkata, Syekh Abdul Aziz bin Baz, at-takfiru la yutlaqu illa an bayanin. Vonis kekafiran, penghukuman atas suatu perkara dengan kekafiran itu tidaklah dimutlakkan, tidaklah dijelaskan
tidaklah disebutkan illa an bayanin, kecuali di atas sesuatu yang jelas, sesuatu yang gamblang. La budda an tu'rafa haqiqatul mukaffari wa a'maluhu wa aqwaluhu hatta tubayyana asbabu kufrihi. Harus diketahui dengan tepat, dengan benar hakikat dari sosok yang dihukumi telah kafir. Harus pula diketahui dengan tepat amalan-amalannya, bahwa amalan itu memang amalan kekafiran atau tidak. Wa aqwaluhu, dan ucapan-ucapannya dipastikan apakah memang ucapan itu terkandung padanya kekufuran atau tidak. Sehingga dengan itu semua seseorang bisa berada di atas keterangan yang jelas tentang sebab-sebab kekafiran pelaku perbuatan kufur. La budda an yukaffara ala basirah. Haruslah seseorang itu dikafirkan di atas sesuatu yang valid, konkret, pasti. Maksudnya apa? Ya, perkara kekafiran yang dilakukan itu memang jelas-jelas perkara yang kufur, bukan sesuatu yang samar sifatnya. Dia adalah kekufuran yang sifatnya bawah, jelas, gamblang. Seperti mencela Allah dan Rasulnya, menginjak, menistakan Al-Quran. Ini perbuatan kekufuran yang sifatnya jelas, tidak ada kesamaran padanya. Faqad katabal ulama'u fi kutubihim baban asmauhu baba hukmil murtad. Para ulama semuanya di seluruh mazhab telah menulis di kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab fikih, meletakkan sebuah bab yang mereka namakan dengan judul bab hukum seorang yang murtad. Ini ada bahasanya di dalam fikih. Kenapa? Karena akan berkaitan dengan hukum-hukum. Fayajibu ala ahli ilmi muraja'atuhu hatta tu'rafa nawaqidu al-islami. Maka wajib bagi para ahli ilmu untuk merujuk kepada kitab-kitab tersebut, kepada pembahasan-pembahasan tersebut, agar dia tahu pembatal-pembatal keislaman, sehingga berada di atas pengetahuan yang jelas, yang konkret tadi. Bukan menduga-duga, bukan menebak-nebak. Karena ini hukum yang besar, hukum yang berat. Wa qala wa hadhihi al-umuru qad awdahaha al-ulama'u fi babi hukmil murtad. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz, dan perkara-perkara yang konsekuensinya itu membuat pelaku dari kekufuran itu dihukumi sebagai seorang yang telah kafir, ini telah dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab mereka, di kitab-kitab fikih, di dalam bab hukum seorang yang murtad. Awdahu fihi jami'a anwa'il kufri wa dhalal. Cuman masalahnya kita ini kurang dalam menaruh perhatian dan kepedulian terhadap permasalahan ad-din, permasalahan agama. Kita lebih banyak menaruh perhatian kita ke dalam perkara permasalahan-permasalahan wawasan keduniawian. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dicela oleh Allah, disindir manusia itu di surat Ar-Rum. Kebanyakan manusia itu banyak mengetahui permasalahan-permasalahan keduniawian yang zahir, tapi untuk urusan ilmu akhirat mereka ghafil, lalai, atau sengaja melalaikan diri. Adapun pembahasan-pembahasan berkaitan dengan masalah fikih, keimanan dan konsekuensi dari keimanan dan kekufuran, ini telah termaktub di dalam kitab-kitab fikih. Wa huwa babun jadirun bil inayah. Permasalahan ini adalah permasalahan yang penting untuk kita menaruh perhatian padanya, karena berkaitan dengan keimanan seseorang. Wala siyama fi hadzal 'asr alladhi kathurat fihi anwa'ur riddati. Lebih-lebih lagi di zaman ini yang banyak sekali macam-macam dan pola kemurtadan. Dia bervariasi, variannya banyak. Hampir-hampir setiap beberapa waktu muncul varian-varian yang baru dari amalan-amalan, dari pemikiran-pemikiran yang itu meruntuhkan asas fondasi keislaman. Wal tabasal amru fi dzalika ala katsirin minan nas. Kenapa kok mempelajari pembatal-pembatal keislaman ini begitu mendesak dan penting? Yang pertama, karena banyaknya pola, bentuk, konsep pembatal-pembatal keislaman itu sendiri, terkhusus di masa-masa kita ini. Yang kedua, karena tersamarkannya, tercampur adukkannya permasalahan ini pada kebanyakan manusia.
Kalau mempelajari pembatal-pembatal wudu dan puasa saja begitu penting, maka jauh lebih penting dari itu mempelajari pembatal keimanan dan keislaman. Faman 'uniya bihi haqqal 'inayati 'arafa nawaqidal islami wa asbabar riddati wa anwa'al kufri wad dhalal. Siapa yang menaruh perhatian dalam permasalahan ini dengan perhatian yang besar, maka niscaya dia akan dapat mengenali, mendeteksi pembatal-pembatal keislaman dan sebab-sebab kemurtadan dan berbagai macam bentuk kekufuran dan kesesatan. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah berkata, ad-dukhulu fihi ay fil Islam muyassarun wal khuruju minhu asra'u wa aktsaru. Masuk ke dalam Islam ini mudah. Antum tinggal bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian mengamalkan tuntutan-tuntutan dari syahadat itu sendiri, seperti mentauhidkan Allah dan mengesahkan Allah dalam ibadah dan membersihkan diri dari segala jenis kesyirikan, mengamalkan rukun-rukun Islam terkhusus salat, muslim. Mudah. Tapi untuk membatalkannya ini begitu cepat dan banyak sekali pembatalnya. Begitu cepat. Hanya dengan setitik keraguan saja orang bisa batal keimanannya. Hanya dengan mengucapkan ucapan kekufuran orang bisa batal keimanannya. Wa qala al-maqsudu anna wujuda naqidin min nawaqidil Islam yubtilu ma ma'ahu min umuril Islami kulliha. Jadi yang dimaksudkan dalam pembatal keislaman itu, keberadaan pembatal-pembatal keislaman itu dapat meruntuhkan, meluluh lantakkan apa yang ada bersamanya berupa perkara-perkara Islam secara total. Salatnya, puasanya, zakatnya, umrahnya, hajinya. Sebanyak apapun itu, kalau dia terjatuh dalam amalan kekufuran dan kesyirikan, habaan mansura, lenyap, luluh lantak semuanya. Sehingga ini menyadarkan kepada kita akan betapa urgensinya mengenali pembatal-pembatal keislaman. Perlu di maintenance. Di maintenance kita lihat bagaimana keimanan kita diperbarui, dikuatkan, begitu. Yang pertama dari pembatal keislaman, an-naqidul awal, pembatal keislaman yang pertama. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-awwalu asyirku fi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Pembatal keimanan yang pertama yang meluluh lantakkan segala amalan adalah kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Kenapa? Karena hak ibadah, keberhakan untuk diibadahi ini murni, tunggal, esa, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Lafaz shin, ra dan kaf dalam bahasa Arab, syirkun, itu kalau di dalam bahasa kita artinya serikat. Kalau dikatakan dua orang berserikat dalam kepemilikan perusahaan A, berarti keduanya itu sama-sama memiliki hak dalam perusahaan itu atau tidak? Sama, berserikat maknanya. Atau kalau di dalam bahasa Arab artinya ya syarokah, syirik, adanya persekutuan. Lafaz syirik itu sendiri hakikatnya menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik itu berarti orang-orang yang beribadah kepada siapa, Pak? Hah? Kepada Allah. Kepada Allah. Lafaz syin, ra dan kasyirkun, musyrikun, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu mengajarkan kepada kita bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Hanya saja di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga mempersekutukan Allah dengan mengambil serikat yang lain dalam hak ibadah. Jadi jangan dibayangkan bahwa orang-orang musyrik yang dibahas di dalam Al-Quran itu mereka nggak ibadah sama sekali, atau tidak mengakui Allah sebagai zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak.
Karena lafaz syirk dan serikat itu sendiri artinya menunjukkan bahwa mereka berarti juga mengibadahi Allah. Mereka menyatakan Allah itu al-ma'bud, Allah itu yang diibadahi. Cuman permasalahannya Allah bukan satu-satunya. Dan ini menunjukkan kepada kita keyakinan mereka bahwa Allah itu diibadahi, dan juga amalan mereka bahwa mereka juga mengibadahi Allah. Ini tidaklah teranggap dikarenakan mereka juga memberikan hak ibadah kepada selain Allah. Terjadi perbuatan serikat itu tadi. Makanya namanya musyrik. Kenapa musyrik? Karena mereka beribadah kepada Allah. Kenapa musyrik? Karena mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Begitu. Pembatal keislaman yang pertama yaitu kesyirikan. Ketika mereka memberikan hak ibadah di samping beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Inilah yang dinamakan kesyirikan. Kenapa? Karena hak ibadah itu multi haknya Allah. Tidak boleh ada satupun makhluk yang boleh dipersembahkan padanya ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di surat An-Nisa, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni kesyirikan. Allah tidaklah mengampuni untuk Allah itu dipersekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni apa yang masih di bawah kesyirikan dari dosa-dosa besar, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka ini akidah, prinsip, ideologi ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya segala dosa yang masih levelnya di bawah kesyirikan ini di bawah masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah tidak berkehendak, dengan hikmahnya Allah ingin adab terlebih dahulu, itu haknya Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaadilannya. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya dosa kesyirikan. Kenapa? Karena Allah mengabarkan Allah itu mengampuni segala dosa kecuali kesyirikan. Apabila pelaku kesyirikan itu tidak bertaubat sebelum matinya, dalam keadaan dia mati su'ul khatimah dengan membawa dosa syirik sebelum dia sempat bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuninya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di surat Al-Maidah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Di kitab ada yang jatuh ayatnya ini. Ya. Allah berfirman di surat Al-Maidah yang artinya sesungguhnya siapa saja yang berbuat kesyirikan kepada Allah dengan beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, faqad harramallahu 'alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya akhir kesudahannya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi pelaku kezaliman itu dari penolong. Kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik, pelaku kesyirikan. Karena dalam syariat Islam kezaliman itu terbagi dua, zulmun akbar dan zulmun asghar. Kezaliman yang besar dan kezaliman yang kecil. Kezaliman yang besar ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Innasyirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Dinamakan di situ kesyirikan dengan kezaliman. Kezaliman terbagi dua, kezaliman yang besar akbar dan kezaliman yang kecil asghar. Begitu pula kefasikan. Kefasikan terbagi dua, fiskun akbar dan fiskun asghar. Kefasikan yang kecil dan kefasikan yang besar. Kefasikan yang besar ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Ketika dihadapkan lafaz keimanan dengan kefasikan, maka yang dimaukan adalah kefasikan akbar. Kefasikan akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian kekafiran. Kekafiran juga terbagi dua, kufrun akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan kufrun asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari
keislaman. Makanya dalam ayat di surat Al-Maidah ketika disebutkan secara berturut-turut faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun, itu terkandung padanya dua sudut pandang, tergantung penerapan di alam nyata. Ketika konsekuensi amalannya itu kufur akbar, berarti faulaika wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ketika amalan nyatanya itu adalah kufrun akbar, ya sudah, berarti ayat itu kufur akbar. Tapi kalau amalan konsekuensinya amalannya itu kekufuran asghar, berarti ayat itu berlaku pada jenis kekafiran asghar. Faulaika humul kafirun ay kufrun asghar. Begitu pula di ayat yang berikutnya adz-dzalimun, al-fasiqun. Nah, ketika di alam nyata prakteknya dia adalah jenis kedzaliman yang besar, berarti dia kedzaliman yang besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ketika di alam nyata prakteknya adalah jenis kedzalimannya hanya sekedar zalim yang kecil, berarti ayat itu dibawa kepada makna kedzaliman yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Begitu pula kefasikan. Di dalam ayat ini, wa ma lidzalimina min ansar, dzulm, kedzaliman di sini adalah dzulmun akbar. Maknanya musyrik. Wa ma lil musyrikina min ansar. Tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang musyrik nanti dalam menghadapi persidangan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu adzabhu li ghairillah kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabr. Termasuk di antara jenis kesyirikan, diberikan contoh oleh penulis di sini, di antara jenis kesyirikan itu adalah syirik amali, yaitu adzabhu li ghairillah, mempersembahkan sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kesyirikan akbar. Karena ibadah mempersembahkan sesembelihan itu hanya untuk Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Seperti apa itu konsepnya mempersembahkan sesembelihan untuk selain Allah? Kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. Nah, ini praktek yang banyak terjadi di alam nyata, kemudian diberikanlah contoh oleh Syekh di sini. Atas dasar apa? Atas dasar apa yang beliau saksikan dalam fiqhul waqi', dalam kenyataan yang ada di masyarakat beliau ketika itu. Penulisnya memberikan contoh sebagaimana orang-orang yang menyembelih untuk jin. Misalkan pindah rumah baru, dia selamatan di situ, dia sembelih ayam, dia sembelih kambing dalam rangka agar terhindarkan dari kejelekan sang penunggu wilayah tersebut misalkan. Berarti dia mempersembahkan untuk selain Allah. Aulil qabr, atau untuk kuburan-kuburan. Kuburan-kuburan yang dianggap wali-wali, dianggap orang-orang soleh. Ini dipersembahkan kepada mereka kurban-kurban, sesembelihan-sesembelihan tersebut. Maka ini adalah kesyirikan yang besar. Dan diberi contoh seperti ini. Kenapa? Karena itulah yang terjadi, yang banyak terjadi di masyarakat. Begitu. Jadi ini jenis pembatal keislaman yang pertama, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan tandingan, sekutu, serikat dalam hal ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Baik, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.